Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai anak-anak kelas 2, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Perkenalkan, nama Ibu Risa Puspitasari. Ibu merupakan mahasiswa P3K dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Dan biar belajarnya semakin semangat, mari kita menari dan bernyanyi bersama lagu Profil Pelajar Pancasila. Mari kita mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila bab 3 dengan topik materi menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Tanpa berlama-lama lagi, simak dengan baik pemaparan materi berikut ini ya. Oke anak-anak, masih ingatkah kalian apa lambang negara Indonesia? Ya, benar sekali. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan tahukah kalian dalam lambang Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila Pancasila. Berikut ini 5 makna lambang Pancasila. Yang pertama, simbol gambar bintang. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, yang kedua, simbol gambar rantai. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak putus, ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Selanjutnya, simbol yang ketiga, simbol gambar pohon beringin. Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang, dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila.
Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Selanjutnya, simbol gambar kepala banteng. Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat, dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Dan simbol terakhir yaitu simbol gambar padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar bintang dan dijadikan sebagai lambang sila kelima Pancasila. Nah anak-anak, menurut kalian bagaimana ya caranya agar kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah? Caranya kalian bisa lakukan sesuai contoh berikut ini. Kita mulai dari sila pertama ya. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal yang bisa kita terapkan yaitu yang pertama, menjalankan sholat berjamaah bersama keluarga, lalu berdoa sebelum melaksanakan sesuatu kegiatan, dan yang ketiga, bersyukur terhadap Tuhan, dan yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya, sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal yang bisa kita terapkan di lingkungan rumah yaitu yang pertama, menaati nasihat orang tua, membantu adik, lalu jujur saat bicara, dan bersikap sopan kepada orang tua, lalu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Selanjutnya, pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Hal yang bisa kita terapkan yaitu yang pertama, hidup rukun bersama keluarga. Yang kedua, kerja bakti bersama tetangga di rumah. Yang ketiga, cinta produk-produk Indonesia. Dan yang terakhir, menonton pertunjukan budaya di lingkungan rumah. Selanjutnya, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal yang bisa kita terapkan yaitu yang pertama, kakak menyampaikan pendapatnya kepada adik. Lalu bermusyawarah menentukan tempat liburan bersama keluarga. Dan yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Dan yang terakhir, menghargai pendapat orang yang ada di sekitar rumah. Lalu sila yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang bisa kita terapkan yaitu yang pertama, adil ketika membagi makanan kepada adik. Lalu tidak curang saat bermain bersama adik. Yang ketiga, suka menabung dan tidak boros. Dan yang terakhir, adil membagi waktu untuk belajar dan bermain di rumah. Baik anak-anak, pemaparan materi telah selesai. Yang artinya video pembelajaran dicukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dengan materi pembelajaran yang berbeda. Tetap semangat belajar, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.